Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai kembali pembelajaran kita ya. Hari ini pertemuan kedua kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Hari ini kita akan membahas tentang tinggi dan rendahnya nada. Sebelum itu kita harus tahu dulu, nada itu adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan angka. Nah, kalau nada yang ditulis dengan tanda balok berarti dia disebut dengan notasi balok. Seperti contoh di bawah ini adalah contoh dari notasi balok ya. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, ini yang disebut dengan tangga nada ya. Mulai dari nada do, angka 1 itu biasanya dibaca do. Angka 2 itu dibaca re, angka 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, 7 dibaca si. Dan itu seperti huruf i atau angka 1 ada titik di atasnya, itu adalah nada do tinggi. Nah, ini nada adalah bunyi yang beraturan. Urutan tinggi dan rendah nada disebut dengan tangga nada. Terdapat nada tinggi dan nada rendah itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Berikut adalah urutan tinggi rendahnya nada. Nah, jika anak-anak menemukan ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu yang ada titik di bawahnya, itu menandakan dia adalah nada rendah. Kalau tanpa titik di bawah ataupun di atasnya, itu adalah nada sedang. Sedangkan jika ada tanda titik di atasnya, itu adalah nada tinggi. Semakin ke kanan nada, maka dia akan semakin tinggi. Nah, ayo bernyanyi. Nah, anak-anak silakan nyanyikan lagu Menanam Jagung ya, ciptaannya Ibu Sud. Nanti kalian nyanyikan sesuai dengan ketukan dan biramanya. Ketukannya 4/4, itu dapat dilihat di atas itu ya. Dan nyanyikan sesuai dengan nadanya. Nah, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Di sini kita lihat ya, listrik memiliki banyak manfaat. Nah, dari sini kita dapat melihat hak yang mana yang hak dan yang mana yang merupakan kewajiban. Untuk hak, itu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Itu adalah hak kita. Contohnya, menonton televisi. Kalau kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. Contohnya, mematikan televisi jika sudah tidak menonton. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ada gambar A, itu ada warga sedang membersihkan sungai. Sedangkan gambar B, menutup keran air di bak telah penuh ya. Sekarang anak-anak silakan jawab, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Apa saja yang akan terjadi jika tidak melakukan seperti gambar A? Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Apa
Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Anak-anak silakan dijawab pertanyaannya ya. Nah, anak-anak nanti tulis dalam diagram berikut ya, apa itu hak. Nah, sebelum itu anak-anak sebutkan dulu contoh hak itu pada kotak warna biru, dan yang bukan hak itu pada kotak warna pink. Nah, setelah itu baru dapat disimpulkan apa itu arti dari hak. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, tulis dalam diagram itu contoh dari kewajiban pada kotak warna biru, dan yang bukan dari contoh dari kewajiban itu pada kotak warna pink. Nah, setelah itu baru anak-anak dapat menyimpulkan apa arti kewajiban tersebut. Nah, anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semangat terus belajarnya ya, walaupun kita belajar dari rumah. Semoga anak-anak selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.